Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. As usual, before we start, don't forget to subscribe this channel, like and share this video supaya semakin banyak teman-teman yang ikut belajar bareng. Dan aku infokan lagi, bagi teman-teman yang butuh e-book belajar bahasa Inggris, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa e-book belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. Nah, sekarang kita masuk ke skill 2, recognize the organization of ideas. Kalau di skill pertama, kita sudah belajar untuk mencari main idea. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengenali organization of ideas. Atau dengan kata lain, organisasi dari gagasan atau ide ya. Organisasi yang dimaksud di sini seperti apa? Kalau aku memahaminya, organization of ideas itu adalah bagaimana sebuah ide atau gagasan dalam sebuah bacaan itu disusun di dalam sebuah teks gitu ya. Jadi bagaimana susunan dari ide-ide yang disampaikan dalam teksnya. In the reading section of both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test, there may be questions about the organization of ideas in a passage. Jadi yang berkaitan dengan organization of ideas itu bisa jadi ada di soal yang versi paper ataupun yang computer. On the paper and the computer test, you may be asked to determine how the ideas in one paragraph or paragraphs relate to the ideas in another paragraph or paragraphs. Jadi biasanya nanti kita akan ditanya untuk menentukan bagaimana gagasan atau ide di satu paragraf itu saling berhubungan dengan ide yang lain di paragraf yang lain. Jadi seperti yang aku sampaikan di awal, bagaimana sebuah ide itu disusun ya dalam sebuah teks. On the computer TOEFL test, you may also see a question that asks you to click on the paragraph in a passage that contains certain ideas. Kalau versi yang komputer, itu ada pertanyaan yang meminta kita untuk mengklik di paragraf mana yang mengandung ide tertentu gitu ya. Tapi di sini kita tidak fokus yang versi komputer ya, teman-teman. Jadi sekali lagi aku hanya fokus ke versi yang papernya aja. Look at an example from the paper TOEFL test that asks you to determine how the information in the passage is organized. Jadi aku hanya fokus yang di versi papernya aja ya, teman-teman. Kita sekarang akan coba latihan soalnya. Nah, ini adalah pertanyaannya ya, teman-teman. The question in this passage, langsung dia ada opsi jawaban. Nah, di situ berkaitan dengan organization of ideas. Makanya kita langsung baca teksnya aja. Nah, jadi untuk mengetahui organization of ideas, sebenarnya caranya tidak jauh berbeda dengan mencari main idea. Jadi kita bisa fokus dengan kalimat pertama di setiap paragraf. Ini kan ada 3 paragraf ya, teman-teman. Dan ini sudah diberikan contoh yang digarisbawahi itu adalah yang akan kita baca. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Jadi kalau ditanya siapa yang menemukan baseball, ya kebanyakan orang Amerika itu akan menjawab Abner Doubleday yang menemukannya gitu ya. Lalu di paragraf yang kedua, ini hanya sampai di sini aja ya teman-teman. Doubleday was given credit for this invention. Jadi nggak sampai habis kalimatnya. Tapi seenggaknya di paragraf 2 ini kurang lebih adalah mendukung pernyataan yang ada di paragraf yang pertama gitu ya. Lalu di paragraf yang ketiga, today most sports historians are in agreement that Doubleday really didn't have much to do with the development of baseball. Jadi kalau di paragraf 2 itu kan memberikan pernyataan yang mendukung, tapi di paragraf yang ketiga itu pernyataan yang tidak mendukung atau menolak gitu ya kira-kira. Karena di sini dikatakan beberapa sejarawan olahraga itu setuju bahwa Doubleday tidak melakukan apa-apa, tidak banyak berbuat, tidak banyak sumbangsihnya terhadap perkembangan dari baseball gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menangkap bagaimana ide atau gagasan di teks ini disusunnya itu seperti apa. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Nah, di sini kan jelas ya, jawabannya adalah yang A. An idea is presented and then refuted. Jadi ada sebuah gagasan yang disampaikan, kemudian gagasan itu ditolak gitu ya, reviewed. Kalau yang B, konsep diikuti oleh contoh, enggak.
penyebab diikuti oleh efek, berarti ini nanti cause effect jadinya ya. Kalau yang di a belief is support with reasons, itu tidak mewakili secara keseluruhan gitu kan. Nah, makanya jawabannya itu yang A. Sekarang kita coba baca penjelasannya. This question is about how the information is organized in the passage. Jadi pertanyaan ini menanyakan bagaimana informasi itu disusun dalam sebuah teks. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu untuk melihat main idea dari masing-masing paragraf. Jadi dari 3 paragraf tadi ya. Main idea of the first paragraph ditemukan di kalimat pertama, ya kan? If us who invented yang tadi sudah kita baca ya. Siapa yang kira-kira menemukan game of baseball ini? Kebanyakan orang Amerika bilangnya Abner Doubleday. Kemudian di paragraf yang kedua, di baris yang pertama, Doubleday was given credit for this invention. Lalu main idea yang di paragraf ketiga, most sports historians, mereka setuju bahwasanya didn't have much to do. Jadi Doubleday ini tidak memberikan banyak sumbangsi terhadap perkembangan dari baseball. So if you study the information in the first lines of a paragraph, you can determine that the third paragraph contradicts or refutes the information that is presented in the first 2 paragraphs. Jadi kalau kita pelajari dari masing-masing paragraf tadi ya, di paragraf ketiga itu contradicts or refutes, jadi berlawanan gitu ya. Jadi yang di paragraf terakhir itu menolak pernyataan yang di paragraf sebelumnya. Makanya yang tepat adalah jawaban yang A. An idea is presented and then refuted. Jadi ada sebuah gagasan yang disampaikan, tapi kemudian di paragraf selanjutnya dia di-refute. Gagasannya tidak disetujui. Nah, untuk yang contoh soal computer TOEFL test aku skip ya, teman-teman. Jadi aku langsung ke kesimpulannya aja. Nah, sekarang kalau aku simpulkan ya, teman-teman, di sini berkaitan dengan organization of ideas, dan aku hanya fokus di paper versionnya aja. How to identify the questions. Contoh pertanyaannya itu seperti apa sih? How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana gagasan itu dibentuk, disusun dalam sebuah teks. Misalnya bisa ditanyakan tentang bagaimana dia organize-nya, atau bisa juga apa hubungan antara paragraf 2 dengan paragraf 3 misalnya, atau paragraf 1 dengan paragraf 3 misalnya. Bisa jadi seperti itu ya. Di mana bisa kita temukan jawabannya? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraphs. Jadi tergantung pertanyaannya ya. Kalau secara keseluruhan, sebenarnya caranya sama seperti mencari main idea. Jadi kita baca kalimat pertama di setiap paragrafnya. Kalau misalnya ditunjukkan langsung hubungan antara paragraf 2 dan 3, berarti kita hanya perlu membaca paragraf 2 dan 3 aja. Paragraf satunya tidak perlu dibaca. Makanya di sini disesuaikan dengan paragrafnya aja yang diminta yang mana, apakah menanyakan secara keseluruhan teksnya atau hanya di paragraf tertentu aja. How to answer the question? First, read the first line of each paragraph. Look for words that show relationships among the paragraphs. Choose the answer that best expresses the relationship. Jadi yang kita lihat adalah hubungannya ya. Per paragraf, antar paragraf itu hubungannya seperti apa. Ketika kita sudah membaca setiap kalimat pertama di setiap paragraf, kita bisa melihat hubungannya, relationship-nya antara paragraf 1 dengan 2 seperti apa, 2 dan 3 seperti apa gitu ya. Jadi, untuk mencari organization of ideas, caranya sebetulnya sama seperti kita mencari main idea. Kita hanya tinggal mencari hubungan antar paragraf itu seperti apa. Bagaimana sebuah teks itu disusun, urut-urutannya bagaimana gagasan itu dibentuk dalam satu teks. Nah, itulah yang kita cari gitu ya. Nanti tinggal lihat dari opsi jawabannya. Nah, sekarang kita akan coba latihan soalnya. Jadi sekali lagi, aku hanya fokus dengan soal yang papernya aja ya, teman-teman. Jadi aku nggak fokus dengan soal yang versi komputernya ini ya. Jadi aku hanya fokus yang di versi papernya aja. Pertanyaannya sebenarnya sama, yaitu menanyakan how is the information in the passage organized. Jadi berkaitan dengan bagaimana teks itu disusun. Nah, sekarang kita coba baca teksnya.
Nah, sekarang kita akan mencoba membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Jadi konflik dalam sebuah organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Di paragraf yang kedua, berdasarkan traditional view of conflict, jadi yang memandang konflik dalam pandangan yang tradisional ya. Conflict is harmful to an organization. Kalau dalam traditional view, konflik itu dianggap berbahaya atau membahayakan dalam sebuah organisasi. Kita lihat di paragraf yang ketiga. The interactionist view of conflict, on the other hand, holds that conflict can serve an important function in an organization by reducing complacency among workers and causing positive changes to occur. Sebenarnya nggak usah sampai habis. Dari baris pertama aja kita sudah bisa dapat poinnya ya, teman-teman. Sejak ada kata on the other hand. Lalu ada interactionist. Jadi ada traditional view sama interactionist view. Jadi ada dua pandangan yang berbeda gitu ya. Yang satu menganggap berbahaya, yang satunya sebaliknya on the other hand, itu bisa jadi sesuatu yang baik gitu katanya konflik karena ada positive changes to occur. Bisa jadi menyebabkan perubahan yang justru positif gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum kita lihat opsi jawabannya, kalau dari membaca paragrafnya saja, kita kan sudah bisa menyimpulkan ya, bagaimana gagasan ini yang dalam satu paragraf ini tuh dibentuk. Jadi ada sebuah pernyataan gitu kan, ada yang pro sama ada yang kontra gitu ya. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Pasti teman-teman sudah tahu ya. Jangan dilihat dari coretannya ya. Ini dari sananya udah tercoret gitu ya. Tapi memang jawabannya adalah yang B. Contrasting views of conflict are presented. Jadi kata contrasting di sini kan berarti ada pandangan yang berlawanan ya. Satunya pro, satunya kontra. Kalau misalnya yang A, the origin of ideas about conflict is presented, itu kan menyatakan tentang asal mulanya atau asal usulnya bagaimana sebuah konflik itu terjadi. Tapi kan kita nggak bahas itu tadi ya. Lalu yang C, the theories discuss the strengths and weaknesses of their views on conflict. Nah, di sini kita tidak menemukan pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pandangan itu, gitu ya. Jadi hanya menyatakan pandangan yang berbeda aja, tapi tidak membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan opsi yang D, tidak memberikan contoh berkaitan dengan konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi. Makanya yang tepat memang yang B, contrasting views. Antara traditionalist sama interactionist itu mereka punya pandangan yang berbeda terhadap konflik. Kalau tradisional itu menganggap berbahaya, kalau interactionist bisa jadi positif. Makanya jawabannya yang B. Sekarang kita coba soal berikutnya. Sekarang kita ke teks yang kedua. Pertanyaannya adalah, what type of information is included in the first paragraph? Jadi kalau seperti ini pertanyaannya sebenarnya enak, kita nggak perlu baca semua teksnya ya, kita hanya fokus dengan paragraf yang pertama. Karena kita diminta untuk melihat informasi seperti apa yang ada di paragraf pertama. Nah sekarang kita akan baca paragraf yang pertama. IQ or intelligence quotient is defined as the ratio of a person's mental age to chronological age with the ratio multiplied by 100 to remove the decimal. Intinya di kalimat pertama ini kan membicarakan tentang definisi dari IQ ya. Kalau kita baca secara literalnya, rasio dari usia mental seseorang terhadap usianya yang sesungguhnya dengan rasio yang dikali 100 untuk menghilangkan desimalnya. Chronological age is easily determined. Kalau usia seseorang kan mudah ditentukan ya. Misalnya kita usianya berapa, kamu usianya 17 tahun. Memang berdasarkan usianya dia dari lahir sampai sekarang itu 17 tahun misalnya. Itu kan mudah untuk ditentukan ya. Tapi mental age is generally measured by some kind of standard test and is not so simple to define. Jadi kalau kita melihat dari paragraf 1 ini, yang bisa kita simpulkan adalah berkaitan dengan definisi dari IQ. Bagaimana IQ itu didefinisikan. Makanya untuk nomor 3, jawabannya adalah a definition. Jadi informasi seperti apa yang ada di paragraf pertama berkaitan dengan definisi, pengertian dari IQ.
apalagi gitu ya. Jadi benar-benar kita temukan ada kata defined, terus define gitu kan. Berarti dia berkaitan dengan pengertian, penjabaran, definition gitu ya. Makanya kita pakai opsi yang B. Jadi ini lebih simple ya pertanyaannya teman-teman. Dan lebih enak karena kita hanya baca paragraf yang pertama aja. Kita lanjut dengan teks berikutnya. Lalu di teks yang terakhir, itu menanyakan bagaimana informasi dalam sebuah teks itu disusun. Sekarang kita baca teksnya dulu. Karena kita diminta untuk mencari bagaimana informasi dalam teks ini disusun, berarti kita harus membaca kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Jadi kita akan membaca semuanya, tapi tidak baca semua dari awal sampai akhir. Kita hanya fokus dengan kalimat pertama di setiap paragraf. Sama seperti halnya kita mencari main idea. Sekarang kita mulai dari paragraf yang pertama. The largest lake in the western US is the Great Salt Lake, an island saltwater lake in northwestern Utah, just outside the state capital of Salt Lake City. Jadi ada sebuah danau yang besar ya di bagian barat US, namanya Great Salt Lake, an inland saltwater lake in northwestern Utah, just outside the state capital of Salt Lake City. Namanya Great Salt Lake. Lalu di paragraf yang kedua, meskipun Great Salt Lake ini terdiri dari freshwater streams, jadi air yang benar-benar fresh gitu ya. It is actually saltier than the oceans of the world. Jadi dia lebih asin daripada samudra yang ada di dunia gitu. Nah, itu yang pertama ya, itu di paragraf yang kedua. Lalu di paragraf yang ketiga, the Great Salt Lake can vary tremendously from its normal size of 1,700 square miles, depending on long-term weather conditions. Lalu Great Salt Lake ini juga bisa berubah volumenya atau besarnya gitu ya teman-teman, size ukurannya. Kalau sini dibilang bisa lebih besar from its normal size 1,700 square miles, bergantung dari cuacanya. Nah, kalau aku kembali ke paragraf 1 ya, teman-teman. Tadi kan di paragraf 1 kita baru baca kalimat pertama nih. Aku coba menyelesaikan yang paragraf 1-nya ya. Rivers and streams feed into the Great Salt Lake, but none drain out of it. This has major influence on both the salt content and the size of lake. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, river and streams feed into the Great Salt Lake. Jadi kan pengalir dari sungai-sungai itu kan mengalir ke Great Salt Lake. But none drain out of it. Tapi nggak ada yang habis gitu ya. Dan itu memberikan dampak yang besar terhadap dua hal di sini, salt content sama size of the lake. Jadi tingkat keasinan dari airnya sama ukuran dari danaunya. Jadi sebenarnya di paragraf 1 itu kita sudah dapat gambarannya sih. Dan di paragraf 2 itu menjabarkan salt content-nya, di paragraf yang ketiga menjabarkan size-nya gitu kan ya. Nah, berarti kan sudah jelas ya apa yang kita dapatkan dari teks ini yang menggambarkan tentang Great Salt Lake. Karakteristiknya dia gitu ya. Berkaitan dengan salt content sama size of the lake. Nah, sekarang kita coba lihat opsi jawabannya. Kira-kira teman-teman pilih yang mana nih dari opsi A sampai D? Teman-teman boleh jawab dulu di kolom komentar ya, sebelum aku yang jawab. Apakah teman-teman punya pemikiran yang sama dengan aku? Jadi kalau ditanya bagaimana informasi dalam teks itu disusun, aku akan menjawab yang A. Two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Jadi dua karakteristik tadi itu apa? Berkaitan dengan salt content sama size of the lake. Karena di paragraf 2 bahas saltnya, bahas tingkat keasinannya itu ya. Di paragraf yang ketiga bahas ukurannya, bisa berubah tergantung cuaca gitu kan. Kalau yang B, itu kan ada theories, ada teori yang dikontradiksikan gitu kan, berkaitan dengan tingkat keasinannya. Dan kalau kita bicara salt levels or salt content-nya, itu kan hanya fokus di paragraf yang kedua ya, berarti tidak mewakili semuanya. Terus kalau yang C, berarti membicarakan proses ya, proses bagaimana dia bisa jadi asin, gets its salt is outlined. Nah, berarti kan itu nggak nyambung ya,
karena tidak membicarakan bagaimana prosesnya. Kalaupun ngomongin tingkat keasinan tetap hanya di paragraf yang kedua. Kalau yang hanya membicarakan ukuran itu yang di paragraf ketiga. Jadi tidak membicarakan secara keseluruhan bagaimana teks itu disusun gitu kan. Jadi bagaimana gagasan dalam teks itu disusun? Ya, yang A. Jadi ada 2 karakteristik yang nggak biasa berkaitan dengan Great Salt Lake. Apa itu? Pertama, salt content-nya. Yang kedua, itu berkaitan dengan ukurannya yang bisa berubah bergantung dari cuaca gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita membicarakan tentang organization of ideas, bagaimana gagasan dalam sebuah teks itu dibentuk atau disusun, caranya kurang lebih sama dengan mencari main idea. Jadi kita bisa fokus dengan kalimat pertama di setiap paragraf dan kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Kalau ditanya seperti nomor 5, ini kan berarti kita harus baca semua. Maksudnya setiap kalimat pertama di semua paragraf. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan seperti yang tadi ya, di teks yang kedua, itu kan hanya menanyakan tentang paragraf yang pertama aja. Berarti kita hanya fokus dengan paragraf yang pertama. Nanti bisa jadi ada soal yang lain, menanyakan apa hubungan antara paragraf 2 sama 3 misalnya. Berarti ya kita baca hanya di paragraf 2 sama 3 aja. Kita baca kalimat pertama di paragraf 2 dan kalimat pertama di paragraf yang ketiga. Nah, jadi pembahasan tentang organization of ideas selesai sampai di sini. Jadi organization of ideas, main idea, itu cara mencarinya sama ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.